Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh sengsara, sungguh celaka, qad khosira alladzina wong akeh kadzabu kang dustaake sapa ladina. Dustake apa? Biliko ilah, pertemuan terhadap Allah. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang tidak mau alias mendustakan hatinya bertemu Allah di setiap ibadah apapun. Tadi kematian ada 3 golongan. Yang paling bagus adalah sing mulya, yaitu di saat beribadah. Artinya gini Pak, ibadah itu arti kata dasar ngabdi, ngawula. Sifate hamba, budak iku ra iso apa-apa nek gak diopo-opono Gusti Allah. Kalau jenengan sudah imannya, hati sudah di situ, maka inilah sebetulnya ibadah. Baik ketika ibadah murni atau tidak murni, manakala panjenengan hatinya itu sudah ngabukti terhadap Allah, maka ini Anda matinya akan mesti mati sing mulya, bukan mati konyol. Siapa mereka? Dijawab di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bejo, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang mukmin yang ketika sholat dalam keadaan khudur, khusyuk bertemu Allah. Jenengan jangan melihat sholat secara syariat, sampai lihat ibadah walaupun murni atau tidak murni, jikalau dia itu khudur datang Allah, itulah sebetulnya orang yang bertemu Allah. Nggih, Bapak Ibu, tujuan Rasulullah, Rasul siapapan king ning dunya iku tujuane siji, ngelingno. Innahu nadhirum mubin fafirru ilallah. Tentang masalah kembali kepada Allah, kata Rasul, sesungguhnya aku itu status saya hanya memberikan peringatan atau ngilingno supaya eling. Kalau semua yang berperan itu hanyalah Allah. Lah inilah Pak, akhirnya ditanggapi oleh orang-orang mukmin. Akhirnya orang mukminnya itu jadi ihsan, jadi muhsin. Ini makanya Allah mendidik kita lewat Kanjeng Nabi, lewat jalur ruhaniyah, tasawuf, hakikat itu supaya betul-betul iman kita itu ihsan Pak. Kalau sudah duduk di sini, maka dipastikan jenengan itu matinya dalam keadaan mulia di mata Allah, di mata manusia urusan belakangan. Sing penting di mata Allah karena ruhaniyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti di sini
hati jenengan sudah merasa Allah dekat. Karena memakai ka. Ka berarti engkau. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah saya minta pertolongan. Ini makna syariat. Ihdinas siratal mustaqim. Dan juga kita itu minta petunjuk pada Allah jalan yang mustaqim, yang jejak, yang lurus. Mana jalan yang lurus ini? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah diberikan terhadap hamba yang menerima kenikmatan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan bagi mereka yang melakukan pendoliman atau hamba yang dolim. Dalam syariat mesti mandang sampean agama selain agama Islam. Orang yang berbuat dolim adalah orang selain agama syariat lho nggih. Wis. Syariat itu mriku. Jelas kita menuduh siapapun orang lain kalau tidak beragama Islam, ya iku golongane wong sing ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, orang yang tersesat. Ini pendidikan. Jikalau kita duduk di sini, mesti hati kita akan merasa lebih benar daripada orang lah. Yes, hati-hati. Kita mengatakan iya karena budu itu secara lesan. Secara hati kita tidak merasa Allah dekat, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga kita harus tahu cara toriko. Toriko itu jalan. Lah, dari sisi torikohnya ayat ini bagaimana? Kalau kita bicara torikoh kan masih dalan toh Pak. Belum nyampe datang tujuan. Makanya pembahasannya tauhid huwa. Dia itu berarti jauh. Kecuali sudah di hakikat. Sehingga lesan syariat kita mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah aku menyembah, hati jenengan iki terasa Allah itu sudah dekat. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur yang kita tinggalkan. Siapa yang semakin berjalan ke arah Allah, maka semakin jauh selain Allah duniawiyah yang kita tinggalkan. Sebaliknya, siapa yang berjalan ke arah timur semakin lama, pasti semakin jauh arah barat yang kita tinggal. Sama, jikalau hati kita semakin dekat bermegah-megahan selain Allah, yaitu duniawiyah, maka semakin jauh terasa Allah itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Hal ini terjadi sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan. Secara hakikat Allah sudah terasa dekat, tapi masih ada dua. Belum ahad, masih ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Walaupun Allah sudah terasa dekat, itu tertanda belum ketemu. Belum. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang diberikan terhadap
orang-orang yang sudah ada kenikmatan bertemu Allah. Artinya lanjutkan sampai pada makrifat itu. Sehingga kalau sudah la ilaha illa ana, sebelumnya ini akan terjadi di dalam surah Al-Baqarah 54. Faktulu anfusakum, jenengan sudah mati. Artinya faktulu, kata Nabi Musa terhadap kaumnya, faktulu patenono anfusakum ing awak dewe sira. Artinya rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa menyembah, yang dan lain sebagainya, bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, lepas sentak. Rasa pangrasa iman sing seperti itu lepaskan. Akhirnya nanti kalau ini sudah lepas, muncul innani anallah, surat Toha ayat 14. Hidup dalam diri jenengan akan berkata, yo aku iki Allah. Setelah keakuan diri makhluk kita sudah fana. Inilah ahad yang disebut. Iki kalau kinten terlalu kejeron, tapi ya penting. Penting. Walaupun gak paham, sampai simpen keterangan iki, besok-besok jenengan nek laku akan iki dadi karep narek gendeng biyen. Ngoten. Mboten napa-napa. Mboten masalah. Innani anallah itu bergelora di dalam hati jenengan, tidak muncul. Umpama diunculno ngeten, Pak. Ketika jenengan ini mengangkat air untuk minum, mesti sampean sing nyata dalam pandangan hati ainul basirah jenengan bukan airi tapi wujude Gusti Allah. Tapi peninggal dohir yo wujude banyu. Tapi peninggal ati jenengan iku nyoto wujude Allah setelah fanae wujude air. Inilah yang disebut bersaksi sing bener. Yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan. Mata dohir untuk melihat bersaksi terhadap makhluk. Mata hati ainul basirah khusus untuk bersaksi melihat wujudnya Allah, berangkat lewat nurnya Allah. Nuri Allah itu akan menyala di dalam hati jenengan manakala jenengan mengikuti kanjeng Nabi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Surat Ali Imran ayat 91. Kanjeng Nabi dan orang-orang yang mengikuti setia ajaran Rasulullah ketika dia baik berdiri, duduk, berbaring, hatinya selalu ingat dateng Gusti. Nek jenengan dilebokno jadab lho, macetup orangnya. Iki ngomongi wis gak iso dikontrol, Pak. Sopo sing muni gak ngomong salon? Allah, ngoten. Wis. Kita yang belum sampai di situ mau munyer-munyer ngeluak. Mangane ngajiku itu bikin banyak orang mumet. Biar enggak mumet, nyantai ngaji nih, ngopi kopi, gono rokokan, nyantai. Ngaji ngeten kudu nyantai, Pak, enggak boleh dipaksa. Sebab ukurannya kok hidayah ada di situ. Jadi Pak, secara makrifati antara sing nyembah dan yang disembah, yang minta tolong dan yang menolong, kata Syekh Ibnu Athaillah disebut makrifat. La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Yang melihat nama hamba tadi tidak ada, mata untuk melihat sudah fana, nama yang dilihat disembah Allah nama hilang. Nama apa?
Pun sampeyan tinggal mriki. Laisa kamislihi, ya inilah ahad. Ahad itu tidak ada yang lain. Syuhudul wahdah fil kasrah. Ketika jenengan menghadapi berbagai banyak macam ragam nurullah, wujude Allah yang berupa nur dunya saisine, wahdah kamu harus ketunggal. Piye carane? Ngeten mawon para masayih iku sampak apa? Diewangi. Tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan ngaji, tinggalkan urusan dunia. Khalwat uzlah ning jero kamar ora metu. Jenengan kali kula gak metu sak jam ngono wis gringgingen. Nggih ta ya? Gringgingen. Makane kata beliau biryadati wal azkar, prihatin secara jasmania, wal azkar selalu zikir itu kudu dipupuk. Bahasa Mbah biyen nek dawuh, ojo mangan nek gak duwe, ojo ngombe nek gak ngelak, ojo turu nek gak. Lah di saat itu buatlah al azkar, hatimu senantiasa berzikir. Begitu Pak. Injih. Wis nek tutuk makrifat dari segi ayat ini tadi, akeh wong bingung. Mengapa bingung? Karena selain Allah dalam diri kita masih terasa wujud, terasa ada. Itu ngarakno bingung. Mosok sih Gusti Allah kotak, salon lah bingung toh? Padahal duduk iku maksude. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani, yang pembahasannya tentang ranah ruhani bukan ranah syariat. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah atau makrifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa yaitu ilmu sejati atau ilmu hakikat. Pada zaman Wali Songo ilmu ini juga diajarkan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, yang salah satunya terkenal dengan ajaran Sangkan Paraning Dumadi, yaitu asal-usul manusia dan tujuan hidup manusia yang asalnya dari Allah akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.